Cek 1 2 3. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Cek cek dulu. Ada yang tidak bisa dengar suara saya? Baiklah, ini sudah ada 9 siswa yang hadir. Untuk kelas ini saya kira sudah bisa dimulai ya, biar tidak terlalu malam. Untuk itu saya akan mulai dengan saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh siswa dan siswi kelas 8 semester 3 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan pada hari ini tanggal 28 Maret tahun 2017, tepatnya hari Selasa ya. Di Indonesia ini sekarang lagi liburan ya. Saya kira akan sama dengan program belajar kejar paket B ya. Karena di Indonesia tanggalnya tanggal merah, jadi waktunya libur. Cuman saya nggak tahu tadi memang dari akademik tidak ada pemberitahuan bahwa hari ini mengikuti kalender nasional Indonesia, yaitu tanggal 28 Maret ini tepatnya dengan peringatan hari besar umat Hindu, yaitu Nyepi. Jadi saya kira tadi bakal libur ya. Ternyata setelah saya cek grup Facebook, Pak Farih menginformasikan bahwa memang hari ini tetap masuk kelas seperti biasanya. Ya takutnya keenakan ya. Jadi biasanya kan kalian ini tinggalnya di Taiwan. Nanti kalau ngikut dua negara gitu ya, bisa-bisa kelasnya libur semua, libur libur terus ya. Setiap Taiwan ada hari besar libur, Indonesia ada hari besar libur. Bisa-bisa bisa kebanyakan liburnya ya. Jadi kita ngikut aja ya sistemnya dari pihak akademik selama itu tidak mengganggu proses belajar mengajar dan juga proses di mana kalian melakukan kegiatan sehari-hari di Taiwan sana, bekerja, kemudian ada yang belajar juga mungkin ya. Kita ikuti saja. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bisa masuk. Langsung bergabung saja di kelas pada malam hari ini. Ya, saya informasikan Taiwan bulan besok libur 4 hari. Sekolahnya libur. Saya kurang tahu itu ya. Hari apa ya? Maksudnya memperingati hari apa itu? Bulan apa sih sekarang? Sekarang bulan Maret. Apa Moon Festival atau apa? Saya kurang tahu. Mungkin bisa jadi nggak libur sih. Mungkin bisa jadi nggak libur. Eh, Biasanya kita ngikut bagi untuk hari libur besar yang mayoritas dari siswa itu merayakannya seperti apa? Seperti kemarin Idul Fitri ya, Idul Adha, Nyekar Makam. Kayaknya enggak deh, enggak libur. Kayaknya enggak libur. Nanti waktu Ramadan, mungkin awal-awal Ramadan, kemudian Lebaran, nah biasanya libur tuh. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita semangat belajar saja. Hari ini saya mengingatkan teman-teman sekalian, kita sudah berada pada pertemuan ke-12 ya, malam hari ini pada pertemuan ke-12, itu artinya 2 kali lagi pertemuan kalian akan menghadapi ujian evaluasi terakhir di semester 3 ini, yaitu evaluasi belajar ujian akhir semester. Kebetulan soalnya sudah saya buat. Lagi-lagi saya sudah nyolong start ya. Jadi karena saya takut kalau besok-besok saya tunda akan keteteran ya. Jadi sudah saya buat, tinggal nanti saya eh, kirimkan ke Pak Farih. Dan materi kita tinggal 1 bab lagi, mungkin pertemuan terakhirnya besok untuk babnya. Kemudian kita akan lanjut ke pertemuan ke-14. Pertemuan 14 nanti kita akan coba soal-soal ujian akhir atau pembahasan soal-soal ujian tengah semester kemarin ya. Jadi siapkan saja
untuk belajar mandiri di rumah? Oke, Mbak Mulyani tidak bisa dengar suara saya. Yang lain gimana? Yang lain bisa dengar suara saya? Ada Mbak Amanda, ada Mbak Cuhroh, ada Mbak Rini. Bisa dengar suara saya? Jelas. Oke, Mbak Mulyani berarti bisa dicek. Oke. Baik, teman-teman sekalian, eh tadi penjelasannya saya rasa cukup ya. Jadi malam hari ini kita langsung saja mulai kelasnya. Kita awali dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan dibukanya dengan berdoa tadi, apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini, baik dari materi-materi yang akan kita sama-sama diskusikan, itu bisa belajar dengan bisa diterima atau bisa bermanfaat dengan baik ya. Teman-teman sekalian juga bisa menyerap ilmu pelajaran yang akan saya jelaskan dengan mudah, dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Sekali lagi saya peringatkan atau saya sampaikan, bila nanti dalam tengah-tengah perjalanan kita belajar mengajar, proses belajar mengajar itu ada kendala, baik teman-teman sekalian tidak bisa melihat papan tulis ataupun tidak bisa mendengarkan suara saya, kalian bisa langsung angkat tangan atau bisa langsung di chat saya di sini supaya nanti bisa saya koreksi kira-kira di mana permasalahannya, apakah di server saya yang down ataukah di server teman-teman sekalian yang sinyalnya lagi galau ya. Saya nggak tanya apa-apa tuh. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai saja materi pada malam hari ini. Malam hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang insya Allah nantinya akan membuat kelas ini menjadi semangat ya. Biasanya ini kan materi-materinya berat, biasanya kemarin tentang kebangkitan nasional ya, sangat berat. Nah, malam hari ini kita akan belajar sesuai dengan yang akan kita yang selalu kita temui gitu ya sehari-hari di kehidupan kita. Saya kira semuanya pernah mengalami ataupun melihat atau pernah merasakan gitu ya. Coba apa kira-kira materi yang akan disampaikan oleh Pak Arik ya. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan tentang penyimpangan sosial. Nah, nanti kira-kira dari contoh-contoh yang akan saya sampaikan di sini, apakah teman-teman sekalian termasuk dalam kategori penyimpangan sosial atau tidak ya? Kita nanti bisa cek. Oke, saya akan mulai dengan halaman berikutnya. Ya, pernahkah kalian mendengar seorang artis meninggal dunia di kamar hotel berbintang dengan tubuh penuh dengan suntikan heroin? Ya, kira-kira kalian semua pastinya ya hobi dengan berita-berita seperti ini ya, berita-berita gosip ya, karena itu merupakan hal-hal yang ringan tetapi banyak diminati oleh masyarakat ya, gosip-gosip. Jadi kadang-kadang sehari-hari
melihat melihat apa namanya website, melihat blog atau melihat grup Facebook, Instagram atau dan sebagainya, itu kan biasanya posting-postingannya tentang gosip, ngikutin para artis-artis dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya atau salah satu kasusnya, mungkin dari teman-teman sekalian pernah mendengar seorang artis meninggal dunia di kamar hotel berbintang dengan tubuh penuh suntikan heroin ya. Jadi ini masalah yang lagi in di Indonesia. Nggak ada waktu ya. Oke, ini saya beritahu ya. Jadi di Indonesia ini lagi apa namanya, lagi ngetrennya isu-isu atau berita-berita tentang seorang artis kadang-kadang ditangkap polisi dengan tubuh penuh dengan suntikan heroin, atau bahkan meninggal di sebuah kamar dengan penuh suntikan-suntikan, atau mungkin pelajar ditangkap polisi karena menjual ganja. Ini sangat banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Mungkin kalian juga pernah mendengar ratusan pelajar tawuran antar sekolah. Nah, ini sangat ngetren juga di kalangan pelajar di Indonesia, khususnya pelajar-pelajar SMA ya, yang lagi apa namanya, hormon remajanya lagi tinggi-tingginya, lagi mencari aktualisasi diri yang pengen dipinginkan, kadang labil ya, kadang pengen ini, kadang pengen itu. Nah, jiwa remajanya masih tinggi, kadang-kadang emosi-emosinya tidak bisa terbendung, sehingga masa-masa SMA itu gampang sekali menyulut emosi dari sekolah satu dengan sekolah lainnya, akhirnya terjadi tawuran antar pelajar gitu ya. Misalnya ada dua SMA, SMA A dengan SMA B. Salah satu SMA B tidak sengaja lewat di sekolah SMA A ya, kemudian tak sengaja apa namanya, melakukan sesuatu yang kemudian sama salah satu SMA A itu dikira ngejek dan sebagainya. Akhirnya siswa SMA A tersebut ngomong sama teman-temannya kalau ada siswa SMA B itu lewat di depan SMA-nya A yang kesannya agak ngejek. Nah, kemudian mereka nggak terima, kan akhirnya terjadi tawuran dan hal-hal seperti itu. Nah, peristiwa yang tadi itu yang sudah saya contohkan tadi, kayak artis ditemukan meninggal di hotel berbintang 5 dengan luka penuh suntikan heroin, kemudian pelajar yang ditangkap polisi karena jual narkoba, ataupun ratusan pelajar yang sengaja melakukan tawuran antar sekolah, itu merupakan salah satu identifikasi atau bukti-bukti ya, bukti atau ciri-ciri dari materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang penyimpangan sosial. Jadi artis yang meninggal dunia di kamar hotel berbintang 5 dengan tubuh suntikan heroin tadi, kemudian pelajar yang ditangkap karena menjual narkoba, serta ratusan pelajar yang melakukan tawuran antar sekolah, itu merupakan salah satu ya, karena banyak sekali contoh-contohnya, jadi salah tiga yang melakukan penyimpangan sosial. Baik, nggak apa-apa Mbak Maisito, silahkan dicoba lagi, keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Jangan nggak kembali ya, harus kembali ya. Saya tunggu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan coba mencermati tentang pengertian penyimpangan sosial tersebut. Manusia itu merupakan makhluk sosial ya, jadi tidak bisa hidup sendiri, jadi selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya manusia itu selalu hidup berkelompok. Loh, kenapa sih Pak kita kita sedang membahas tentang penyimpangan sosial, kok manusia dalam artian makhluk sosial yang dibahas pertama kali? Nah, ini nanti akan ada hubungannya. Hidup berkelompok yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup seperti bekerja, mengatasi ancaman, mencari nafkah, kemudian mengatasi gangguan, dan melanjutkan keturunan. Hal-hal seperti ini yang saya contohkan tadi, seperti bekerja, mengatasi ancaman, mencari nafkah, mengatasi gangguan, dan melanjutkan keturunan, itu tidak bisa dilakukan oleh manusia seorang diri. Pasti itu dilakukan
di dalam kehidupan ini dengan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi yang namanya makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, selalu hidup berkelompok, karena manusia itu dalam melangsungkan kehidupannya yaitu bekerja juga membutuhkan teman, membutuhkan partner ya, membutuhkan bos yang harus menggaji saya, kemudian membutuhkan manajer yang mengatur segala pekerjaan yang harusnya kita laksanakan, kemudian mengatasi ancaman. Jadi ancaman-ancaman pun juga terjadi karena kita bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian mencari nafkah pun sebenarnya kita tidak bisa dengan mencari nafkah sendiri. Kita harus membutuhkan orang lain supaya kita bisa mencari nafkah. Misalnya kita bekerja dengan seseorang ya, kan ada seseorang yang akan menggaji kita, atau kita sebagai bosnya punya perusahaan, punya usaha, tapi tidak ada yang bekerja, jadi dikerjain sendiri, otomatis tidak akan bisa ya. Kita butuh konsumen yang akan membeli produk kita atau menggunakan produk kita, begitu ya. Untuk itu, untuk memahami penyimpangan sosial, kita akan bicara manusia dalam konteks makhluk sosial, di mana makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Dalam hal apapun, manusia yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan orang lain. Memang karena dari sononya, dari lahir ya, manusia itu sudah membawa sifat bahwa dia adalah makhluk sosial, selalu bergantung kepada orang lain. Nah, dalam mempertahankan hidup misalnya, kelompok manusia tinggal menetap pada suatu daerah tertentu. Nah, kumpulan kelompok-kelompok manusia itu kemudian dikenal dengan masyarakat. Jadi sejatinya tadinya manusia memang terlahir sendiri ya, kecuali ada yang kembar ya, berdua, kembar tiga, bertiga gitu ya. Tetapi kebanyakan umumnya manusia itu lahir sendiri-sendiri ya. Kemudian kumpulan makhluk ya, manusia-manusia yang lahir di bumi ini, kemudian mereka memiliki tujuan, mereka pengen mempertahankan hidup, mereka pengen hidup bahagia, tentram, aman, sentosa begitu ya. Mereka akan hidup berkelompok-kelompok dalam suatu daerah, misalnya lingkup RT, lingkup desa, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, dan sebagainya. Orang yang tinggal dan menetap untuk mempertahankan hidup di suatu tempat tertentu secara berkelompok-kelompok kemudian dikenal dengan istilah masyarakat. Jadi masyarakat itu bukan satu orang, dua orang atau tiga orang, tetapi banyak orang. Nah, dalam prakteknya, kumpulan kelompok-kelompok masyarakat tersebut menyepakati bersama tentang aturan, norma, budaya, dan kesusilaan. Aturan yang dibuat tersebut dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tentram. Jadi setelah manusia itu berkelompok ya, berkelompok hidup bersama-sama bareng-bareng gitu dalam sebuah wilayah, sebuah daerah ya, sebuah tempat tertentu, mereka cenderung akan mulai berpikir bahwa dalam kehidupan bersama itu tentu saja tidak gampang ya, karena banyak kepala itu tentu saja akan banyak kepentingan-kepentingan atau keperluan-keperluan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan perbedaan-perbedaan itulah kemudian menimbulkan konflik, menimbulkan perselisihan. Untuk itu, untuk meningkatkan atau membuat rasa nyaman, aman, dan tentram dalam sebuah kelompok manusia yang dinamakan masyarakat tersebut, yang tinggal di suatu wilayah atau suatu daerah tersebut, biasanya manusia atau masyarakat tersebut itu sama-sama menyepakati atau setuju dengan dibuatnya aturan-aturan, norma-norma, budaya, dan kesusilaan khusus untuk kelompok tersebut yang tinggal dalam suatu wilayah tersebut. Ya, begitu. Kemudian, meskipun demikian, di antara anggota masyarakat pasti ada yang tidak mengindahkan aturan, norma, budaya, dan kesusilaan sehingga menimbulkan keresahan. Ayo, kira-kira kalian ini dulu ketika hidup di Indonesia, misalnya di desa, di RT ya, pasti ada ya aturan-aturan yang ada di desa tersebut.
Misalnya dilarang minum minuman keras, dilarang berjudi gitu ya. Kemudian kalau keluar rumah diharapkan dengan pakaian yang sopan, jangan hanya pakai tank top saja, kemudian pakai celana mini dan sebagainya. Aturan-aturan misalnya norma-norma budaya dan kesusilaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat itu mematuhi aturan-aturan tersebut. Ada yang menaati dan pasti juga ada yang melanggar. Misalnya, kenapa sih hobi saya kan minum-minum sama teman-teman saya di situ biar bikin bahagia. Ya sudahlah, ini terserah saya mau minum-minum kok, yang penting gitu. Kemudian ada di situ misalnya di suatu wilayah itu sangat menjunjung tinggi adat ketimuran. Misalnya kalau berkunjung di tempat orang lain atau ada tamu dari luar itu berkunjung di desa tersebut, misalnya ngapel gitu ya, maksimal itu jam 9 malam. Tapi karena ada topik yang dibicarakan tuh sangat antusias gitu ya, sehingga ya udah nggak apa-apa lah dilanggar 5 menit aja, 10 menit aja lewat jam 9 gitu. Nah, itu sudah melanggar aturan atau norma-norma yang telah disepakati. Nah, kegiatan masyarakat atau manusia yang melanggar aturan, norma atau budaya yang telah disepakati bersama itu disebut sebagai penyimpangan sosial. Saya kira setiap dari kalian tuh pernah ya melakukan penyimpangan sosial, artinya melanggar aturan-aturan atau norma budaya yang telah disepakati dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Saya aja pernah kok. Pasti pernah ya, walaupun itu tingkatannya kecil, nggak sampai dihukum penjara, tidak sampai digebuki massa itu dah. Pasti misalnya pelanggaran aturan tadi ya, jam kunjung tamu ke tempat teman misalnya tidak boleh lebih dari jam 9, itu pasti banyak yang melanggar dan sebagainya. Nah, itu namanya penyimpangan sosial. Itu sudah dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Cuma yang akan saya bahas di sini adalah penyimpangan sosial yang dia tingkatannya sudah tinggi, tingkatannya sudah meresahkan, sehingga ini yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian kendalikan, sehingga tidak akan meresahkan masyarakat lain atau manusia lain di sekitar kalian, orang-orang di sekitar kalian, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat di mana kita tidak bisa hidup sendiri dan kita selalu berhubungan dengan orang lain, itu bisa tercipta rasa aman, tentram, damai, dan sentosa. Mari kita mulai dengan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Nah, penyimpangan sosial itu juga bisa disebut sebagai penyakit masyarakat, karena sudah meresahkan ya. Yang namanya penyakit itu kan meresahkan ya. Ada nggak penyakit yang enak? Nggak ada kan? Penyakit itu pasti meresahkan ya, mengganggu dan sebagainya. Jadi penyimpangan sosial sama halnya di sini juga disebut sebagai penyakit masyarakat. Kenapa dikatakan sebagai penyakit masyarakat? Karena perilaku menyimpang itu sangat membuat masyarakat menjadi resah, membuat masyarakat menjadi terganggu. Ya, namanya penyakit di mana-mana akan membuat resah dan membuat terganggu ya, baik mengganggu aktivitas, mengganggu kehidupan dan sebagainya ya. Gitu. Nah, salah satu contoh yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi biasanya penyimpangan sosial itu diawali dengan aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian berikut ini. Yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ada dari kalian yang pernah merasakan kekerasan dalam rumah tangga? Seperti kekerasan yang diterima anak dalam keluarga itu akan menimbulkan goncangan dan tekanan jiwa. Jadi anak itu tidak sama loh dengan orang-orang dewasa. Jadi ketika dia menerima atau mendapatkan kekerasan di dalam keluarganya, misalnya ayahnya suka mukulin, ibunya suka membentak-bentak, seorang anak itu sangat sensitif. Dia akan mudah menyerap sesuatu hal, baik itu fisik
ataupun psikososial ya, baik itu perkataan dan sebagainya, itu dia akan mudah sekali rapuh dan jiwanya tergoncang. Jadi hati-hati ya ketika kalian nanti punya anak atau sudah punya anak ya. Tolong aktivitas kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan psikososial seperti umpatan-umpatan, teriakan-teriakan ya gitu, maki-makian, itu tolong dikurangi ya, karena seorang anak itu sensitif. Dia akan membawa hal-hal yang dia alami semasa kanak-kanaknya itu di masa-masa dewasa, itu akan mempengaruhi. Jadi hati-hati. Nah, ini di sini juga disebutkan bahwa kekerasan yang diterima oleh anak dalam keluarga itu bisa menjadi goncangan dan tekanan jiwa ya. Jadi sangat bahaya. Kondisi-kondisi ini akan menyebabkan penyimpangan yang terjadi pada jiwa si anak. Misalnya anak menjadi pendiam, anak menjadi pemberontak, tidak mau diatur dan sebagainya. Ya, selamat malam Mbak Rara dan Mbak Kartini, silahkan ikut bergabung saja. Malam hari ini kita membahas tentang penyimpangan sosial. Jadi misalnya ya, anak menjadi pendiam, misalnya di rumah itu sering dibentak-bentak ya, jadi takut, jadi ayahnya itu kalau misalnya disuruh apa-apa pekerjaannya tidak beres, selalu dimaki, kemudian dibentak-bentak, kemudian sampai kekerasan fisik. Lama-lama anak itu menjadi takut dan pendiam. Itu juga akan mempengaruhi kehidupan kedepannya. Jadi sifatnya bawaannya jadi pendiam, takut untuk berekspresi, takut untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian yang selanjutnya menjadi pemberontak ya. Misalnya dia melihat dalam keluarga si anak itu ibunya sering dipukuli oleh ayahnya, kemudian ibunya tidak melawan. Dia melihat kejadian itu terus menerus, jadi geram kan lama-lama. Akhirnya si anak kasihan sama ibunya, nggak tega, akhirnya dia memberontak, suka melawan itu ya, melawan ayahnya, membalas sakit yang diterima oleh ibunya, kemudian tidak mau diatur. Ya sama, misalnya dari orang tua ya, pendidikannya jarang memikirkan si anak, jarang memperhatikan si anak. Akhirnya dia tidak mau diatur gitu. Kadang-kadang kalau sesuatu hal karena dari keluarga pun tidak pernah diatur dan sebagainya, akhirnya kebawa itu sifat atau kebiasaan tersebut karena tidak pernah diatur dalam keluarga. Ketika nanti dia misalnya SMA, hidup dalam masyarakat, karena dulu jarang diatur oleh keluarga, ketika ada aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dia otomatis ngapain diturutin aturan-aturan. Jadi seperti itu contohnya. Ya, kemudian ada akibat ya. Pertama, kenapa penyimpangan sosial itu bisa muncul? Biasanya diawali dengan perceraian dan perselisihan keluarga. Perceraian keluarga itu menyebabkan anak menjadi frustasi, misalnya seperti itu. Karena ya bagaimanapun anak itu butuh figur seorang ibu dan bapak. Ketika seorang suami dan istri itu bercerai, otomatis sudah pecah tuh kasih sayang yang harusnya diberikan pada seorang anak. Akhirnya si anak menjadi frustasi, hanya mendapatkan kasih sayang ayah saja atau ibu saja, atau bahkan malah diasingkan ke tempat neneknya dan sebagainya. Jadi frustasi. Kemudian dampaknya anak menjadi antipati, jadi tidak simpati terhadap orang lain, jadi luweh-luweh gitu, menjadi cuek dan sebagainya. Itu gara-gara adanya perselisihan dan perceraian dalam keluarga. Ya, menurut sumber penelitian, pada umumnya banyak anak-anak nakal itu berasal dari keluarga yang mengalami perceraian dan perselisihan. Karena apa? Mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian ya. Keluarganya atau ayah ibunya hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan si anak. Sehingga adanya percekcokan keluarga kemudian terekam oleh anak. Ini ibu sama bapak itu hobinya berantem ya, adu mulut mulu. Jadi itu akan membuat si anak itu untuk meniru dan mencontoh perbuatan ayah dan ibunya, sehingga dia jadi anak yang nakal, suka nabok, suka berbicara kasar, suka membentak-bentak dan sebagainya. Begitu. Jadi ini sudah ada yang meneliti ya,
bahwa anak yang nakal itu biasanya berasal dari keluarga-keluarga yang mengalami broken home, ya, broken home family, perceraian, perselisihan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, asalnya dari pemanjaan anak, ya. Pemanjaan anak itu sebenarnya juga tidak baik. Mendidik anak dengan pemanjaan yang dengan pola pemanjaan itu sangatlah tidak baik. Kondisi itu akan menyebabkan anak menjadi ketergantungan dan tidak mandiri. Ya, jadi kalau punya anak jangan dimanjakan yang terlalu manja. Misalnya kalau minta apa-apa harus dituruti walaupun orang tuanya nggak punya, ya. Kemudian hanya untuk jalan aja, ya kamu jangan jalan ya. Nanti takut kecapean, ini saya gendong saja atau naik sepeda aja bareng ayah, bareng ibu. Jangan seperti itu. Jadi nanti anak akan selalu ketergantungan dan tidak mandiri. Seperti itu. Biasanya awal-awal dari penyimpangan sosial itu berasal dari pemanjaan anak juga. Kemudian yang selanjutnya ini juga sangat berkontribusi, yaitu tentang rendahnya wawasan keluarga. Ya, tingkat pendidikan dan pengaruh orang tua itu sangat berperan dalam membentuk pribadi anak. Nah, itulah sebabnya potensi anak bisa berkembang atau sebaliknya tergantung tentang pola didik yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya. Iya, memang tidak selamanya ya wawasan keluarga yang rendah itu bisa mengantarkan anaknya ke kehidupan yang menyimpang, karena beberapa bukti ya atau beberapa kasus walaupun pendidikan orang tuanya nggak sekolah misalnya atau hanya tamatan SD, itu bisa juga mengantarkan anaknya menjadi seorang pribadi yang baik. Tetapi pada umumnya ya kebanyakan ya tanpa memperkecuali dengan perkecualian yang sedikit kasus tadi, kebanyakan wawasan keluarga yang rendah atau tingkat pendidikan orang tua yang rendah itu bisa mengakibatkan pembentukan pribadi anak yang kurang baik juga ya kepada anaknya ya, gitu. Kemudian selanjutnya menelantarkan anak. Membangun jiwa dan kepribadian anak secara positif itu tidak terlepas dari kasih sayang orang tua. Jadi kepribadian seorang anak yang positif itu pasti di belakangnya ada kasih sayang orang tua yang ikut berperan di situ. Menelantarkan anak baik secara fisik, materi maupun psikis akan berdampak buruk bagi perkembangan anak. Secara fisik nyata-nyatanya dia langsung ditinggal pergi gitu ya, ditelantarkan oleh orang tuanya. Atau dari materi dia tidak disupport, makanan, gizi dan sebagainya. Kemudian psikis, artinya si anak itu dicuekin, jadi tidak pernah diberikan kasih sayang dan sebagainya. Itu juga akan memperburuk perkembangan si anak tersebut. Jadi ini tolong hati-hati ya sebagai orang tua kalian atau calon-calon orang tua, ini nanti bisa diterapkan untuk anak-anak kalian. Kemudian percekcokan atau ketidakharmonisan ayah dan ibu di dalam sebuah keluarga. Terjadinya percekcokan antara ayah dan ibu di depan anak akan menyebabkan gangguan pada cara berpikir anak. Jika hal tersebut sering terjadi, itu akan mendorong penyimpangan tingkah laku pada diri anak. Ya, cekcok ya misalnya begitu. Ayah dan ibunya sering marah-marah, sering berantem, sering cekcok atau keadaan harmonisasi dalam keluarganya tidak berjalan dengan baik ya. Itu akan membangun cara berpikir anak yang buruk. Artinya menyebabkan gangguan pada cara berpikir anak ya. Nah, ketika cara berpikir seorang anak itu sudah terganggu, itu akan mendorong atau memotivasi terjadinya penyimpangan tingkah laku pada diri seorang anak. Gitu ya. Seorang anak merekam ayahnya sering cekcok dan sebagainya. Kemudian merasa ini kok tiap hari berantem ya ayah dan ibu, saya akan tiru gaya ayah ngomong sama ibunya. Direkam dia, terus kemudian ketika dia ketemu sama teman-temannya dia praktekkan tuh bagaimana cara ngomong si ayah tadi ke ibunya, dipraktekkan dia ngomongnya sama teman-temannya. Jadi galak, jadi tidak menghormati, jadi
keras ngomong, gaya bicaranya sering bentak-bentak dan sebagainya, itu tidak baik ya. Nah, setelah tanda-tanda awal tadi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Apa saja? Iya, tadi sudah saya katakan, sudah saya sebutkan di awal bahwa hal-hal yang saya sebutkan dan jelaskan tadi di awal merupakan penyebab awal dari penyimpangan sosial. Nah, banyak tadi contoh-contoh yang saya sebutkan, memang penyebab awal dari penyimpangan sosial itu pada umumnya asalnya atau muaranya itu memang dari keluarga. Karena memang seseorang itu hampir seluruh waktu dihabiskan di lingkungan keluarga. Walaupun sudah pada bekerja ya seharian, tetapi kan sebagian besar waktunya mungkin kerjanya cuma 8 jam. Kita punya waktu 24 jam. Ya, 16 jam waktu yang tersisakan dengan keluarga pasti ya, baik itu di rumah mertua, di rumah ayah ibu, atau punya keluarga kecil sendiri sama istri sama anak ya, semuanya dihabiskan di lingkungan keluarga. Tidak heran jika penyebab awal penyimpangan sosial itu umumnya berasal atau bermuara pada keluarga. Tetapi selain faktor keluarga, ada juga faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya penyimpangan sosial di masyarakat. Apa itu Pak faktor-faktornya? Faktor-faktor yang saya maksud tadi adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Ya. Nah, itu mungkin kalian bingung ya, apa itu faktor intrinsik dan apa itu faktor ekstrinsik. Jangan khawatir, saya akan menjelaskan dua faktor ini yang selain tadi faktor dari keluarga ya, untuk kalian semua. Yang pertama adalah faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor yang mempengaruhi pribadi seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya, misalnya seseorang yang mempunyai mental yang rendah, kemudian seseorang yang karakter pribadinya memang lemah, atau seseorang yang tingkat wawasannya memang sempit. Jadi memang faktor-faktor yang memicu seseorang itu melakukan penyimpangan sosial tapi berasal dari dalam diri seseorang, itu namanya faktor intrinsik, bukan dari orang lain, bukan dari luar, bukan pengaruhnya dari luar tubuh, tetapi dari dalam diri sendiri. Contohnya rendahnya mentalitas atau mentalnya kecil ya, itu kan dari diri sendiri ya. Misalnya Mbak Mulyani ini seseorang yang memang mentalnya ciut, dikatain lu goblok banget sih misalnya gitu ya, itu udah menciut, kenapa sih dia ngomongin seperti itu, oke deh kalau gitu aku nggak mau temenan sama dia, aku nggak mau ketemu sama dia, saya takut gitu. Itu mentalnya kecil misalnya gitu ya. Itu bukan berasal dari luar ya, itu berasal dari diri sendiri, itu asalnya dari diri sendiri. Mental ciut, mental rendah itu asalnya dari dalam diri seseorang. Kemudian karakter pribadi yang lemah ya, dikatain orang itu udah langsung ciut, lemah gitu ya, nggak strong. Ketemu kegagalan, satu kali kegagalan dia sudah give up, udah menyerah gitu ya, dia nggak strong, dia lemah. Itu berasal dari dalam diri seseorang. Itu namanya faktor intrinsik. Kemudian itu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Kemudian faktor ekstrinsik ya. Faktor ekstrinsik itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi seseorang untuk melakukan penyimpangan sosial tetapi berasal dari luar dirinya ya. Ada in, ada ex ya. Kalau in itu berasal dari dalam, kalau ekstrinsik itu berasal dari luar. Contohnya apa Pak? Contohnya pengaruh transformasi budaya global yang tidak bisa dibendung, seperti peredaran VCD-VCD porno, kemudian film-film picisan yang mengumbar kekerasan, tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik, dan sebagainya. Ini Mbak Darnisem tidak bisa melihat layar. Yang lainnya gimana? Bisa melihat dengan jelas ataukah memang sama gangguannya dengan Mbak Darnisem? Oke, ada yang jelas, ada yang putih. Berarti yang putih itu
sinyalnya jelek ya. Sinyalnya kurang strong atau yang masih muter-muter. Baik, saya kira bisa didengarkan saja ya. Nanti kalau saya tunggu kalian sampai bisa muncul layarnya, takutnya waktunya habis ya. Disimak saja. Ya, faktor ekstrinsik salah satu contohnya adalah pengaruh transformasi budaya global yang tidak bisa dibendung. Mungkin 25 tahun yang lalu ya, ketika kalian masih kecil, pengaruh budaya global tidak sekuat zaman sekarang ya. Kita masih sangat menjunjung tinggi adat ketimuran, kemudian sarana teknologi informatika belum secanggih sekarang. Misalnya peredaran ya memang sekarang ya memang tidak zamannya lagi VCD porno ya. Sekarang sudah zamannya internet. Orang itu gampang sekali dapetin film-film porno gitu ya di website-website dan sebagainya. Ini adalah sebuah transformasi budaya global atau transformasi dari teknologi informatika yang tidak bisa dibendung ya. Otomatis mau nggak mau kita hidup di era milenium, era yang tidak gaptek teknologi ya. Kita mau nggak mau harus ikut sama arus tersebut ya. Jadi tetapi harus pintar-pintarnya kita saja bagaimana menyaring atau menggunakan teknologi informatika tersebut secara bijak gitu. Nah sekarang ya oke, saya terlepas dari VCD porno ya. Zaman sekarang memang sudah tidak ada VCD porno. Sekarang seperti peredaran film porno ya di internet itu sangat mudah sekali untuk diakses ya. Film-film picisan seperti mengumbar kekerasan kayak sinetron Indonesia sekarang nih loh, gampang sekali mengumbar kekerasan, walaupun tidak secara langsung kekerasan fisik yang ditampilkan, tetapi cara bicara, gaya bicara itu cenderung mengintimidasi sebagai aktor. Protagonisnya itu selalu terlunta-lunta. Kemudian tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik zaman sekarang ya. Di Indonesia ini lagi ngetan komedi-komedi beberapa tahun yang lalu, seperti acara-acara salah satu televisi swasta yang hobinya joget-joget, kemudian mengumbar komedi-komedi yang tidak pantas ya, saling sindir, saling mengerjai satu sama lain. Itu sebenarnya tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik gitu ya. Ini faktor-faktor ekstrinsik yang kemudian ditiru hasil dari menonton film porno, kemudian sering melihat sinetron-sinetron dengan adegan-adegan kekerasan, kemudian tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik seperti tadi. Di televisi sering ditampilkan mengejek rekannya sendiri dalam sinetron komedi atau acara-acara tayangan-tayangan komedi gitu ya. Kemudian itu akan ditiru sama orang-orang atau remaja-remaja atau masyarakat yang menontonnya gitu ya. Kemudian terjadi aksi pemerkosaan, kemudian penyiksaan, gaya-gaya ngomong yang tidak diatur, misalnya sama temennya aja langsung karena dia hobi nonton sinetron yang sering alay, sering mengumbar kekerasan cara gaya bicaranya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari. Saya kalau misalnya masuk ke sebuah sekolah ya, di SMA misalnya, gaya-gaya ngomongnya tuh udah kayak sinetron beneran. Dia benar-benar menerapkan tayangan-tayangan yang ditonton mereka setiap hari itu di layar televisi. Nah ini namanya faktor-faktor ekstrinsik yang bisa mempengaruhi mereka dalam bertingkah laku. Kemudian bentuk penyimpangan sosial yang dilegalkan. Jadi penyimpangan sosial itu ada yang dilegalkan dan ada yang tidak dilegalkan. Bentuk penyimpangan sosial kok dilegalkan sih Pak? Ya kita bisa lihat saja apa saja itu. Jadi ada dua hal yang dilegalkan di Indonesia itu ya. Bentuk penyimpangan yang dilegalkan ini misalnya izin resmi lokalisasi untuk PSK. Jadi ada beberapa lokalisasi PSK di kota-kota besar seperti Bandung, Bali, Semarang, Jakarta. Itu ada loh lokalisasi PSK, pekerja seks komersial, itu dilegalkan. Kayak di Jogja, di area Malioboro itu semua orang udah pada tahu ya. Indonesia juga mungkin udah pada tahu di lokalisasi tersebut memang tempat-tempat PSK, namanya Sarkem kalau nggak salah. Nah itu udah jelas itu lokalisasi untuk PSK dan sebagainya ya. Loh, itu kan penyimpangan sosial, kenapa dilegalkan ya? Saya kurang tahu ya kenapa dilegalkan. Yang jelas semua orang tahu kalau itu lokalisasi dan
penggerebekannya itu cuman ada ketika Ramadan hari pertama, kedua, ketiga, habis itu ya rame lagi ya. Kalau lewat di situ ngeri kok. Kalau kadang saya lewat di situ tuh udah jam-jam mulai jam 10 ke atas itu udah rame tuh cewek-cewek lagi di jalan di dekat lorong-lorong dan sebagainya. Ya tamu-tamunya juga biasanya berasal dari luar daerah dan sebagainya. Ngeri tuh dekat Malioboro itu. Jadi kapan kalian punya kesempatan main ke Jogja, sekedar lihat aja ya. Kalau misalnya kita tidak apa namanya tidak ada kepentingan dengan mereka sih lewat nggak apa-apa mbak. Mereka juga nggak ganas kok. Mereka nggak ganas kalau kita tidak punya kepentingan, hanya lewat saja. Saya kira nggak apa-apa. Kemudian ada hal lain selain praktek lokalisasi yang dilegalkan, itu ada namanya panti pijat plus plus ya. Adanya kupon SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Pada zaman Orde Baru dulu, zamannya Pak Harto, ada juga namanya kondomisasi untuk seks bebas dan sebagainya. Jadi di zamannya Pak Harto dulu itu kan zaman dimana Indonesia itu lagi gencar-gencarnya mewujudkan keluarga berencana ya, 2 anak saja cukup. Padahal orang Indonesia itu kan hobinya punya anak yang banyak. Nah pada waktu itu Indonesia punya program kerja atau apa istilahnya ya, sebuah program untuk mewujudkan keluarga berencana itu, yaitu dengan pembagian kondom atau kondomisasi kepada masyarakat. Tetapi itu sangat disalahgunakan bagi masyarakat karena masyarakat kita ya untuk pendidikan seks itu sangat masih tabu dan mereka kurang punya banyak informasi yang akurat terkait dengan itu. Jadi disalahgunakan untuk kondomisasi untuk seks bebas dan sebagainya. Ya, itu yang dibentuk-bentuk yang dilegalkan ya oleh pemerintah. Jadi nanti bisa kalian cermati. Kemudian selanjutnya adalah bentuk penyimpangan sosial yang sembunyi-sembunyi. Artinya tidak dilegalkan dan dilakukan oleh masyarakat. Apa bentuk penyimpangan sosial yang sembunyi-sembunyi tersebut? Biasanya bentuk penyimpangan sosial yang sembunyi-sembunyi itu cenderung dilakukan oleh individu, bukan kelompok ya. Dalam prakteknya mereka umumnya melakukan penyimpangan sosial tersebut secara diam-diam untuk menghindari aparat kepolisian, karena memang tidak didukung oleh pemerintah ataupun bahkan pemerintah aparat kepolisian. Seperti menenggak minuman keras, kemudian penyelundupan barang ilegal, jual beli ganja, menggunakan narkoba dan sebagainya ya. Baru-baru ini anaknya Rhoma Irama itu ketangkap tuh. Dia menggunakan ganja, udah sabu-sabu atau ganja ya, sabu-sabu kalau nggak salah. Itu sudah selama 2 tahun. Karena sebenarnya saya tidak pernah nonton seperti itu. Jadi saya hobinya nonton berita. Sampai-sampai berita sekarang ya, zaman sekarang itu hal-hal tersebut ditampilkan ya. Sangat terlalu. Jadi mau nggak mau saya mengikuti beritanya. Ya itu salah satu contoh penyimpangan sosial yang dilakukan Ridho itu secara sembunyi-sembunyi ya, yang tidak dilegalkan dan akhirnya dia ketangkep sama aparat. Oke. Kemudian selanjutnya ada contoh penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Ini lebih realnya. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama adalah masalah narkoba. Sampai saat ini masalah narkoba itu bukan hanya menjadi masalah nasional dalam artian satu negara saja, tetapi sudah menjadi ranah internasional. Mungkin kalian pernah terbang ke Malaysia, pernah terbang ke Singapura, ya. Di sana ketika kalian mau landing ya, misalnya dari Indonesia atau dari Taiwan transit ke Malaysia, kalau di landing itu biasanya awak kabin pesawatnya bilang, kalian tiba di Malaysia, sebuah negara yang dia menjaga aturan ketat tentang penggunaan narkoba. Kalau kalian mendapatkan narkoba nanti hukumannya sekian. Jadi tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun juga menjadi masalah. Tetapi
kita akan menemukan, kalau kalian pernah melihat film-film box office ya, film-film Amerika tersebut, di sana penggunaan narkoba sangat biasa sekali ya. Tapi sebagian besar ya, negara-negara di dunia ini sangat memperhatikan masalah narkoba itu menjadi masalah serius dan tidak mendapatkan dukungan ya. Tapi ada beberapa negara yang memang melegalkan penggunaan narkoba itu dan mereka menggunakan secara bebas. Ya, semakin kesini ya, semakin hari semakin kesini gitu ya, masalah narkoba itu bukan semakin mudah diberantas, semakin hilang, tetapi semakin banyak dan susah diberantas. Seperti yang dilakukan oleh Dadang Hawari ya, kemudian Irawati Hawari dan Amaro Hadi. Dia melakukan penelitian pada tahun 1998 terhadap 100 penderita atau pasien. Hasilnya, setiap penderita ketergantungan narkotika jenis heroin yang diperiksa. Ada 9 hingga 10 penderita lainnya. Jadi sekitar 9,72% itu menggunakan narkoba jenis lainnya, tetapi sekitar 82% dari 100 orang tersebut dia ketergantungan atau menggunakan jenis heroin narkobanya itu. Jadi ini contoh-contoh penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kematian pada penderita ketergantungan narkoba jenis heroin itu mencapai 17%. Jadi resiko kematian menggunakan heroin itu sebesar 17%. 17% itu bukan angka yang kecil loh untuk ukuran resiko kematian. Dengan demikian, jika ditemukan satu orang korban narkotika, maka jumlah korban narkotika yang ada di sekitarnya diperkirakan adalah 9 atau 10 kalinya. Jadi misalnya, kalian tinggal di sebuah masyarakat ya. Ya, misalnya masyarakat tersebut jumlah totalnya dalam sebuah desa ya ada 200 orang. Nah, kemudian ketangkep tuh satu orang yang gunain narkoba. Nah, kemudian bisa dipastikan ya dan diperkirakan bahwa kalau dalam suatu masyarakat itu ada satu yang ketangkep narkoba, bisa diperkirakan masih ada 9 atau 10 kalinya yang menggunakan narkoba di situ. Jadi masih ada 9 atau 10 orang yang tinggal menggunakan narkoba di daerah tersebut. Nah, perkiraan tersebut juga didukung oleh WHO ya, sebagai Badan Kesehatan Dunia. Resiko kematian baik akibat overdosis ataupun lainnya juga relatif tinggi, mencapai 17%. Begitu. Nah, ini juga yang menjadi masalah hingga sekarang, yaitu masalah HIV atau AIDS, HIV AIDS. Ya, ini setiap hari semakin bertambah dan saya juga nggak tahu enaknya apa ya. Saya juga nggak gunain soalnya. Kemudian yang saya lanjutkan ya tentang masalah HIV. WHO itu adalah World Health Organization, jadi Badan Kesehatan Dunia yang menangani kesehatan di dunia ya. Nah, yang kedua adalah masalah HIV AIDS. Merebaknya VCD porno atau akses video porno di internet, tabloid esek-esek, tayangan-tayangan yang mengumbar syahwat akhir-akhir ini mendorong perilaku seks bebas di berbagai negara, di berbagai kalangan ya. Kondisi memprihatinkan ini sekaligus melahirkan fenomena seperti hamil di luar nikah, aborsi, hingga terjangkitnya penyakit mematikan seperti HIV atau AIDS ya. Jadi adanya akses yang begitu mudah tentang VCD porno, kemudian tabloid seperti Playboy, tabloid yang dia mengumbar porno di mana-mana, itu malah laris loh. Tayangan-tayangan yang mengumbar syahwat ya, akhir-akhir ini kemudian bisa ditiru oleh banyak orang dan mengakibatkan seks bebas di mana-mana ya. Hal ini menjadi fenomena yang luar biasa sekarang di Indonesia. Itu di desa saya aja kemarin anak SD, SMP itu udah pintar-pintar loh. Saya kalah loh, mereka udah nikah kemarin. Anak SD baru lulus dia menghamili temennya sendiri.
Gila bener-bener ini. Jadi hamil di luar nikah ada berapa ya? Ada dua kemarin tuh. Jadi di desa di desa saya itu udah, ya ampun, anak SD udah pinter-pinter ya, serem bener. Nah, sudah hamil di banyak sekali kejadian-kejadian di desa saya ini. Kalau misalnya menikah ya, remaja-remaja yang nikah itu nggak sampai 9 bulan loh, padahal malahan ada yang 4 bulan 5 bulan tuh udah melahirkan. Jadi kan dia memang hamil di luar nikah ya. Kemudian tingkat-tingkat aborsi, kejadian-kejadian aborsi di mana-mana, sampai terjangkitnya penyakit mematikan seperti HIV AIDS akibat dari perilaku seks bebas atau ganti-ganti pasangan tersebut. Nah, itu masalah HIV. Dan setelah ini HIV sampai sekarang tidak ada obatnya, Mbak. Jadi orang yang terkena HIV dia maksimal bisa bertahan 10 tahun dari dia divonis HIV, dan selama 10 tahun itu dia akan merasakan tersiksanya karena HIV itu menyerang imunitas, ya, imunitas kalian. Jadi bukan kalian ya, menyerang imunitas bagi orang yang terkena HIV. Jadi dia gampang sakit. Jadi kalau kena sariawan itu dia bisa tidak sembuh-sembuh. Pilek itu kalau biasanya kita minum obat flu ya sembuh, tapi kalau orang HIV enggak, bisa merambat kemana-mana hanya karena awalnya kena pilek ya loh. Jadi dia bisa langsung kemudian paru-paru basah, kemudian sampai merembet ke jantung dan sebagainya, karena dia imunitasnya, antibodinya rendah, bahkan tidak punya antibodi, karena HIV itu menyerang antibodi. Oh, sangat bisa nular sekali. Jadi hati-hati, nularnya bisa dengan kontak darah. Jadi hati-hati, kontak darah, kemudian hubungan seksual itu bisa sangat menularkan HIV. Jadi hati-hati kalian di sana. Di Taiwan ini tingkat HIV-nya juga tinggi loh. Jadi hati-hati. Jangan terlalu bebas, mohon maaf, seks bebas di sana juga sangat dilegalkan. Kemudian kaum homoseksual juga dibebaskan. Penggunaan narkoba juga bisa mendorong ke HIV karena gantian jarum-jarum suntik seperti itu. Itu jangan sampai lah seperti itu, karena HIV sangat berbahaya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah minuman keras. Miras atau minuman keras itu juga merupakan penyakit masyarakat yang susah diberantas. Beberapa kali pihak yang berwajib bekerja sama dengan Satpol PP dan lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut LSM melakukan operasi terhadap toko, kios, dan penjual miras ya. Biasanya kalau di berita-berita itu dipatroli dulu ya, berita-berita yang mengulas tentang kriminalitas, Satpol PP, LSM pada menggerebek toko-toko penjual minuman keras, kios-kios dan sebagainya. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya pun belum optimal. Minuman keras masih disinyalir bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Misalnya menodong, merampok, membunuh, memperkosa, dan kejahatan lain di luar kesadaran. Ya, di Taiwan sangat bebas sekali ini. Minum minuman keras. Saya sering loh melihat teman-teman TKI itu kalau hari Minggu sampai dini hari gitu ya, dia mendem loh, dia mabuk-mabukan loh di Taipei Main Station itu, sampai waktu itu diseret sama polisi sana. Jadi teler begitu loh kelompok TKI itu. Jadi saya sampai, ya ampun, ini ngapain gitu loh di situ. Mabuk-mabukan di pinggir pintu sebelah selatan kalau nggak salah. Itu pada ini mendem, pada mabuk-mabuk begitu. Terus akhirnya diseret. Karena apa? Karena dia kalau cuma minum minuman keras itu nggak apa-apa ya. Kalau dia sampai merugikan orang atau mengganggu orang yang jalan, karena dia kan teriak-teriak tuh waktu itu, teriak-teriak sambil nyolek-nyolek cewek-cewek yang lewat itu, jadi kan meresahkan, akhirnya digotong dia sama polisi waktu itu. Waktu itu kok rame-rame, kenapa? Saya lihat, oh ternyata TKI pada mabuk dini hari loh. Sekitar jam, waktu itu kan saya pulang dari Kaohsiung ya, kebetulan dapat kereta terakhir
sampai di situ kan sekitar jam setengah dua, setengah satu itu sampai Taipei Main Station. Itu masih ada tuh nongkrong-nongkrong mas-masnya itu. Akhirnya digerobyok deh sama polisi. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang mabuk itu kan hilang kesadaran. Nah, jadi kalau dia melakukan sesuatu tuh dia nggak tahu ngelakuin apa. Gitu. Sampai melakukan kekerasan, merampok dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya pekerja seks komersial. Masalah penyakit masalah masyarakat yang satu ini pun juga susah diberantas. Kehadirannya ibarat benalu pada sebatang pohon. Nah, PSK ini teman-teman sekalian yang merupakan cikal bakal adanya atau menyebarnya penyakit HIV AIDS. Karena dia kan punya tamu banyak ganti-gantian tersebut ya, ganti-gantian ya. Akhirnya dia punya tuh penyakit HIV. Jadi kalau kalian punya pasangan, jangan sampai boleh jajan ya ke PSK khususnya, atau ke yang lain lah. Ajarkan dia untuk setia ya. Supaya tidak tertular dengan penyakit ini, karena PSK yang sudah terjangkit HIV itu gampang sekali untuk menularkan kepada orang lain yang mengkonsumsi dia. Itu ngeri sekali. Menurut penelitian, menularnya HIV AIDS itu cenderung disebabkan oleh hubungan seks bebas dan narkoba. Ya. Weh, ada ya Mbak ya, saya cowok loh. Ya. Jadi digaris bawahi di sini bahwa HIV AIDS itu ya sesuai dengan penelitian itu ditularkan, banyak sekali ditularkan dengan hubungan seks bebas dan narkoba. Kenapa bisa? Hubungan seks itu kan ganti-ganti pasangan ya, narkoba pun ganti-ganti suntikan, ganti-ganti alatnya, itu akhirnya menularkan penyakit itu dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah judi ya. Keterpurukan negeri 1000 pulau dalam bidang ekonomi telah membuat sebagian orang mimpi dengan angan-angan. Mimpi dengan angan-angan itu diwujudkan dalam bentuk judi. Negeri 1000 pulau ini adalah Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kan banyak bermimpi memiliki angan-angan untuk menjadi seseorang yang sukses ya. Tetapi mereka tidak mau bekerja keras. Mereka hanya inginnya cara-cara instan. Ya, judi-judi tersebut dilakukan akhirnya, dan banyak sekali jenis-jenis judi seperti togel, seperti porkas, seperti kupon Jawa dan sebagainya. Saya juga kurang tahu, saya familiarnya adanya togel. Dampak penyimpangan sosial itu apa saja? Ya, bisa berdampak pada diri sendiri dan juga bisa berdampak orang lain. Yang jelas semuanya meresahkan ya. Itu dampaknya. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Apa saja faktornya? Ini masih muter-muter. Ya, yang pertama adanya ketidakharmonisan rumah tangga, tadi sudah saya katakan. Kemudian kejahatan seksual itu bisa membekas kepada orang yang menjadi korban. Terbawa lingkungan pergaulan. Jadi kalian hati-hati ya, karena lingkungan pergaulan inilah yang biasanya juga berandil sangat besar. Kemudian iman dan takwa juga sangat berpengaruh. Seorang yang iman dan takwanya tidak berkualitas atau rendah, ini sangat gampang sekali terjerumus untuk melakukan penyimpangan sosial. Nah, bagaimana upaya pencegahan sosialnya? Pencegahan penyimpangan sosialnya ya tadi, mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, kemudian meningkatkan nilai keimanan, kemudian komunikasi yang efektif. Jadi jangan sampai terjadi salah persepsi, salah sangka, kemudian memenuhi hak-hak anak. Jangan sampai kasih sayang kita itu terhalangi untuk anak-anak kita ya, sehingga bisa menghindarkan atau mengurangi terjadinya resiko penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seorang anak di kemudian hari. Oke, ini materi terakhir. Lama sekali. Nah,
Tiga lingkungan utama yang dalam pemberdayaan mencegah penyimpangan sosial adalah pusat pendidikan, yaitu pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi ini yang harus dibentuk agar penyimpangan sosial itu bisa dikendalikan atau bisa dihilangkan. Pihak-pihak yang menangani penyimpangan sosial, ya kalau misalnya terjadi perselisihan, pertikaian, konflik, dan perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat norma, biasanya pihak-pihak yang terlibat adalah adanya pemerintah, adanya masyarakat, dan keluarga. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan upaya pencegahan, edukasi, rehabilitasi, kemudian bisa mengkontrol orang-orang yang melakukan ini ya. Ada juga lembaga-lembaga masyarakat seperti gerakan anti narkoba, adanya FPI, adanya gerakan santun ya, dan sebagainya. Dan juga perlu sekali dilakukan lembaga masyarakat, karena memang semuanya itu terjadi dalam masyarakat ya, supaya penyimpangan sosial itu bisa dikendalikan. Iya, pas ya waktunya ya. Terima kasih sekali atas kehadiran di kelas saya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan malam hari ini ada manfaatnya dan teman-teman sekalian bisa menangkap serta mengaplikasikan apa yang kita bahas pada malam hari ini dengan baik di kehidupan nyata. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat beristirahat dan selamat malam.